Untuk video kali ini ya, kita akan membahas beberapa saham pilihan eh, untuk besok Kamis 21 Maret ya. Sekarang jam 17 lebih ya. Menjelang waktu berbuka kita akan bahas beberapa saham pilihan untuk besok. Yang pertama kita akan cek dulu untuk indeks IHSG hari ini tanggal 20 ditutup turun tipis 0,08% ya. Untuk area support resistennya masih sama, tadi mencoba breakout cuman belum berhasil sih, naik dikit kemudian turun dan naik lagi, close di 7.330-an. Kalau kita lihat untuk transaksi hari ini di IHSG tanggal 20 Maret ini kita bisa lihat bareng-bareng secara keseluruhan sebenarnya untuk aslinya net buy ya. Masuk di saham Bank BRI ASI, di saham Bank BRI net buy 315M, kemudian di saham ASI net buy 110,9M. Kemudian yang paling banyak dijual asing ada Bank BCA, Bank Mandiri, MDKA, Antam, Inco ya. Aslinya keluar ya, ini kita bisa lihat barang-barang paling banyak di BBCA 215,1 net sell. Di Bank Mandiri hari ini keluar 94,6 ya, hitungannya sih belum terlalu banyak, nggak tahu untuk besok, coba nanti kita akan cek. Kalau melihat IHSG masuk untuk asingnya ya, mudah-mudahan untuk besok ini sih bisa breakout di atas 7.340 ya. Perhatikan saya area sini 7340, 7330-an itu area resistennya ya. Tapi kalau masih merah ya kemungkinan mungkin akan sideways dulu di antara 7.280-an sampai 7.340. Oke, itu untuk IHSG. Untuk saham yang pertama kita akan cek saham Bank BCA ya, yang hari ini paling banyak dijual asing. Untuk harga sahamnya ditutup merah minus 0,49% tadi pagi. Di awal market itu open gap bawah ya, opennya di 10.100 ya. Di area sini untuk harga pembukaan Bank BCA sempat turun nyentuh support kemudian dijaga sih naik lagi, jadi masih bertahan di atas supportnya. Semoga aja nggak jebol, soalnya kalau sampai jebol di bawah 10.075 ada potensi ke 9.700-an lagi. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini Bank BCA asingnya keluar sebanyak 215,1M ya, jadi asingnya distribusi. Kalau kita lihat lebih detail hari ini yang keluar ada AK untuk asingnya, AK versi asing net sell sebanyak 190,8. Selain AK ada YU, TP, RX, CC versi asing ya, yang juga keluar di saham Bank BCA. Yang masuk untuk asingnya BKZP, cuman nggak sebanyak asing keluar, jadi asingnya net sell. Untuk lokalnya net buy ya, dibuka merah untuk hari ini. Untuk besok ya hati-hati aja ya, apalagi kalau sampai jebol di bawah 10.075 mending wait and see aja. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Kalau melihat transaksi hari ini kayaknya ada potensi masih, kalau nggak sideways malah cenderung turun sih ya, hati-hati aja ya kalau jebol supportnya ini. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI yang hari ini aslinya mulai masuk ya. Setelah beberapa hari terakhir ya, habis bagi dividen itu sebagian asing keluar, harganya turun koreksi, dan hari ini naik 1,67% ke level 6.100 ya, berhasil breakout ini. Secara teknikal untuk supportnya 6.050 itu supportnya, dan resistennya di 6.200. Kalau kita lihat untuk transaksi hari ini untuk saham Bank BRI aslinya net buy cukup banyak 315M ya. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk saham Bank BRI tanggal 20 Maret secara keseluruhan yang masuk ada BB versi asing nih. BB versi asing net buy 156,2M, kemudian RX versi asing juga net buy 130M-an. YU, ZP, TP, AK versi asing juga masuk ya, cukup banyak broker-broker asing yang masuk hari ini di saham Bank BRI. Kemudian yang keluar juga cukup banyak asing sih, BK, KZ versi asing ya. Jadi untuk transaksi Bank BRI hari ini didominasi oleh asing dan asingnya net buy ya.
untuk lokalnya lebih banyak yang jualan. Ya, mudah-mudahan ada potensi buat naik lagi sih untuk besok untuk saham Bank BRI. Apalagi kalau melihat transaksi hari ini aslinya lebih banyak yang masuk ya. Jadi kalau besok naik untuk target price-nya ke 6.200, mungkin buat teman-teman yang misal tadi udah sempat ambil posisi buy di saham Bank BRI, posisinya floating profit, kalau mau taking profit untuk besok ya perhatikan aja 6.200, sekiranya berat buat breakout yang nggak ada salahnya buat diamankan ya. Tapi kalau berhasil breakout ya nggak menutup kemungkinan ngejar 6.450-an lagi. Kita lihat aja untuk besok apakah akan nguji resisten ini atau enggak ya, semoga aja naik sih. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri yang hari ini ya untuk saham Bank Mandiri, dan harganya masih bisa bertahan di atas supportnya 5.950. Ya cukup kuat ya, walaupun turun 3,09%, cuman masih bertahan di atas supportnya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini aslinya keluar, walaupun belum terlalu banyak ya, net sell 94M. Kalau kita lihat lebih detail di sini, untuk saham BMRI tanggal 20 Maret ya, untuk asingnya ada yang nampung yaitu ZP versi asing nampung 164M ya. Kemudian RX versi asing juga masuk 37M-an. Yang keluar untuk asingnya ada YU, AK, BK, KZ ya. Untuk transaksinya masih didominasi oleh asing. Yang masuk paling banyak juga asing ya, tapi yang keluar lebih banyak lagi. Jadi harga sahamnya turun dulu untuk hari ini. Untuk besok sih perhatikan saja area sini ya, 6.950, semoga aja masih bisa bertahan di atas itu. Soalnya kalau sampai jebol di bawah supportnya itu yang penting wait and see aja dulu ya, apalagi ini habis bagi dividen. Takutnya kalau besok tiba-tiba asingnya keluar dengan jumlah yang banyak ya ada potensi jebol support. Tapi kalau masih bisa bertahan di atas 6950 ya mungkin sideways dulu di area 6.950 sampai 7.400-an ya. 7.400-an itu masih jadi resistennya dan supportnya di 6950. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham Goto. Ini yang harganya turun cukup dalam untuk hari ini ya. 9,72% ya, masih setelah kemarin itu gagal breakout, hari ini langsung turun. Untuk area supportnya masih di 63, jadi misal besok turun pantau aja di angka dekat-dekat 6364, mungkin sekiranya di area support ini ada tanda-tanda buat rebound ya, disclaimer buat teman-teman yang mau masuk ya untuk trading atau swing lumayan untuk saham Goto ya, mengingat tingkat volatilitasnya cukup tinggi. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham Goto, apakah sudah ada yang nampung tanggal 20. Yang jualan paling banyak BK ya, di distribusi BK versi asing, BK versi lokal sih, didominasi BK versi lokal yang jualan ya. Jadi lokalnya net sell, ini ada yang distribusi untuk lokalnya ada BK versi lokal itu malah 100% transaksinya jualan ya. Nilai transaksi dan net sell-nya sama yaitu 46,8M. Selain BK untuk lokalnya yang keluar cukup banyak yaitu ada YU versi lokal net sell 46,2M, CCMG juga keluar. Kemudian yang masuk untuk lokalnya SQYP, sebagian retail juga masuk ya. Kemudian untuk asingnya sendiri net value. Untuk Goto hari ini asingnya net 25M ya. Jadi semoga aja ini sih bisa mantul di area support. Mungkin yang mau berspekulasi buy ya, antisipasinya kalau jebol di bawah 62 ya, 62 63 itu perlu hati-hati ya. Di angka 63 62 jebol di bawah 60 ya nggak ada salahnya buat diantisipasi ya. Kalau mau diantisipasi, atau kalau tetap masih mau hold dan yakin untuk saham Goto bakal rebound lagi ya disclaimer sih. Tapi kalau amannya untuk saat ini ya untuk trading aja sih, takutnya apa ya ke 50, walaupun itu potensinya semoga aja enggak ya. Oke, itu untuk saham Goto, pantau aja angka level 6362 untuk besok ya. Untuk resistennya masih di 74 sih. Oke, itu untuk saham Goto. Selanjutnya kita akan cek, oh ya, untuk saham Goto laporan kuartal 4-nya apakah udah diupdate.
udah ya, dan ruginya makin gede ya. Mungkin ini sih yang bikin saham GoTo hari ini turun cukup dalam ya. Ruginya bukannya semakin kecil, malah bengkak lagi nih kerugiannya. Secara IPS-nya minus 67 per lembar saham ya, padahal di kuartal-kuartal sebelumnya cuma minus 2, minus 3. Ini ruginya makin gede sih untuk saham GoTo. Belum profit ya, malah masih jauh dari kata profit ini. Ya, semoga aja bisa mantul sih di angka 63-an untuk besok. Tapi kalau jebol mending wait and see aja dulu bagi teman-teman yang belum punya posisi ya. Nunggu momen yang tepat untuk entry di saham GoTo. Misal ada sentimen bagus atau aslinya udah mulai akumulasi aja. Oke, itu untuk saham GoTo. Selanjutnya kita cek saham ASII. Ini yang aslinya udah mulai masuk ya. Walaupun harga sahamnya belum naik cukup tinggi ya, masih belum bisa breakout resisten juga ya. Untuk resistennya masih di 5.375. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum punya posisi dan mau entry ya, bisa dipertimbangkan sebenarnya ya untuk saham seperti ASI ini. Apalagi potensi dividennya juga makin gede ya yang dibagikan untuk tahun ini, mengingat pendapatan tahun 2023 kemarin masih bertumbuh untuk saham ASII ya kan, bertumbuh. Kalau kita lihat untuk transaksinya, aslinya juga hari ini masuk sih di saham ASII, masuk 110,9 M ya, lumayan banyak. Kalau kita lihat lebih detail, hari ini tanggal 20 secara keseluruhan ada yang akumulasi, dan yang akumulasi yang masuk itu didominasi broker-broker asing ya, yaitu ada KZ, kemudian AK, YU versi asing NetBuy. Untuk KZ-nya versi asing NetBuy sebanyak 98 M, YU NetBuy 30,5 M, AK versi asing NetBuy 26 M. Yang keluar untuk asingnya ada ZPDX, cuman nggak sebanyak asing masuk, jadi diakumulasi oleh asing. Lokalnya NetSell, asingnya akumulasi. Mudah-mudahan ada potensi buat breakout sih untuk beberapa hari ke depan ya. Perhatikan aja level 5370 ini resistennya. Kalau berhasil breakout di atas itu ngejar 5670-an. Oke, itu untuk saham ASII ya. Selanjutnya kita akan cek saham AS Hardware yang hari ini terbang ya. Setelah kemarin mencoba breakout, hari ini konfirmasi breakout, bahkan 2 resisten sekaligus. Kalau secara teknikal itu target price-nya untuk saham AS Hardware bisa ke 1030, cukup tinggi ya. Kalau kita lihat naiknya hari ini juga disertai asing masuk 30,5 M ya. Naiknya saham ACES hari ini disertai akumulasi oleh BK versi asing ya. NetBuy 75,1 M, selain BK TZB untuk aslinya yang masuk NetBuy 13,5 M, kemudian YUBB NetBuy 7 M lebih. Yang keluar untuk asingnya AK ya 72 M, tapi ya ada yang masuk cukup banyak ya, jadi didominasi asing untuk transaksinya dan asingnya NetBuy. Untuk besok misal koreksi dan di area support 890 ya, ini udah jadi support untuk saham ACES untuk saat ini. Misal koreksi turun dan di area supportnya ini ada tanda-tanda mau pullback ya, disclaimer sih buat teman-teman yang mau entry. Oke, itu untuk saham ACES. Kalau melihat kenaikan hari ini cukup tinggi ya, ini ada sedikit perlawanan turun. Untuk besok misal masih merah, tunggu aja di area 890 kalau mau entry ya, kemudian antisipasi sedikit di bawah itu. Tapi kembali lagi disclaimer sih, kalau menurut saya untuk besok kalau nggak sideways kayaknya ada potensi turun. Soalnya walaupun hari ini asingnya masuk ya, ada yang akumulasi tapi ada yang jualan juga, yaitu AK ya 72 M, dan yang jadi market maker utamanya hari ini AK ya, AK-nya NetSell. Oke, itu untuk saham CES ya. Kalau bisa bertahan di atas 890 ya, untuk target price saham ACES untuk beberapa hari ke depan mungkin kalau untuk swing bisa ke 1030. Oke, itu untuk saham AS Hardware ya. Kalau kita lihat valuasinya sempat turun cukup dalam, waktu itu menarik sih, tapi di harga saat ini dihargai dengan PBV 2,7 dengan ROE 11% ya, hitungannya sih kurang menarik ya.
Yang menarik untuk saham AS Hardware ini dividennya 82% cukup tinggi, kemudian liquidity rasionya ya aman, bahkan untuk current rasionya itu 900-an% loh, ini terlalu gede mungkin ya. Utangnya hampir nggak punya ya, kecil untuk saham AS Hardware ini, dan sebenarnya untuk profitnya sih 11-12 dengan tahun 2002 tahun sebelumnya ya. Jadi kalau untuk investasi agak telat ya, tapi kalau untuk swing mungkin ada potensi buat profit-profit ya, disclaimer. Oke, itu untuk saham AS Hardware. Selanjutnya kita akan cek saham PMMP yang hari ini koreksi turun setelah kemarin gagal breakout ya. Walaupun di awal market dibuka hijau dulu, sempat naik, cuman habis itu turun dan close di area supportnya 346. Sempat nyentuh 342, 340 bahkan ya. Untuk harga terendah hari ini cuman dijaga di area situ. Kalau besok sih jebol di bawah support ya mending wait and see aja dulu, tapi kalau masih bisa bertahan ya ada potensi naik ya. TikTokan di range area 340-an sampai 380. Kalau kita lihat coba untuk transaksi hari ini, asingnya keluar 1,4 M. Kalau kita lihat lebih detail hari ini untuk sampai MMP tanggal 20, secara keseluruhan sebenarnya malah ada yang distribusi ya, walaupun nilainya nggak gede-gede banget ya. ACC net sell 2,4 M yang nampung CP. Jadi untuk hari ini sih sebenarnya ada sedikit distribusi untuk sampai MMP. Jadi hati-hati aja untuk besok kalau sampai jebol di bawah 340 ya. Tapi kalau mau berspekulasi buy ya antisipasi aja kalau sampai buat low baru di bawah 340. Mungkin amannya sih seperti itu. Oke, itu untuk saham PMMP ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham HUMI. HUMI hari ini belum berhasil breakout sih. Tadi mencoba breakout gagal, turun lagi, tuh close di bawah 105. Minus 4,72%. Kalau kita lihat untuk transaksinya, HUMI tanggal 20 Maret asingnya keluar 2,2 M. Kalau kita lihat lebih detail hari ini untuk transaksi saham HUMI sebenarnya ada yang nampung ya, yaitu DR 3,1 M. DR yang masuk versi lokal untuk transaksinya didominasi oleh lokal. Yang jadi market maker utamanya YJ, YP, keduanya kadang cenderung trading sih. Untuk besok kayaknya ada potensi masih ini ya, masih cenderung sideways di area resistenya ya, di angka 100 sampai 110. Ada potensi akan sideways dulu di area sini. Kita lihat aja untuk besok ya. Oke, itu untuk saham HUMI. Selanjutnya kita akan cek saham cuan. Setelah kemarin nggak banyak pergerakan, hari ini juga sama sih, nggak banyak pergerakan ya, walaupun ditutup naik 1,72% untuk saham cuan, hitungannya nggak terlalu banyak pergerakan ya. Untuk candlenya kecil, hijau kecil. Secara teknikal masih bearish ini. Kalau belum bisa breakout lagi di atas 5.375 ya ada potensi masih cenderung turun sih, lebih ke arah turun. Kalau kita lihat untuk transaksinya cuan, hari ini asingnya net cuan ya. Cuan tanggal 20 secara keseluruhan asingnya net buy loh, ada BB yang 100% transaksinya buy di saham cuan ya. Nilai transaksi dan net buy-nya sama. Yang keluar CC. Jadi untuk asingnya net buy, untuk lokalnya pun ada yang masuk yaitu MG dan CP ya. Walau sebagian retail keluar, ini XL keluar, CC juga keluar, XA juga keluar. Untuk saham cuan mungkin kalau besok naik itu ya, disclaimer kalau untuk trading kayaknya ada potensi buat technical rebound ya ke area resistennya ini 5375. Sekiranya nggak bisa breakout, mungkin buat teman-teman yang trading dan floating profit yang mending diamankan aja sih. Takutnya kalau gagal breakout turun lagi bisa ngejar 3100. Cukup dalam supportnya ya.
Oke, itu untuk saham cuan. Untuk supportnya di 3.100 kalau secara Fibonacci, dan resistennya di 5.375. Oke, itu untuk saham cuan. Selanjutnya kita akan cek saham JAR ya. JAR udah naik cukup tinggi, tapi hari ini turun. Nah, kalau kita ingat-ingat dulu pas awal IPO, di saham JAR itu ada yang nyangkut di angka ini ya, di atas ini average-nya di angka 400-an, dan hari ini udah kesusul ya. Jadi kalau mau entry saat ini ya sebenarnya agak telat ya, agak beresiko, tapi kalau untuk trading selama masih tinggi aja untuk tingkat volatilitasnya disclaimer sih. Siapa dulu yang nyangkut itu kalau nggak salah NI ya, NI versi lokal. Untuk JAR, hari ini sempat nyentuh resistennya di 550 cuman gagal breakout ya, turun lagi. Untuk area supportnya, support resistennya cukup dalam. Untuk supportnya di 410-an, 400-an ya, 410, 416 ya area situ untuk area supportnya, dan resistennya di 550. Jadi kalau mau entry ya nanggung, takutnya kalau besok koreksi turun ya mending pantau aja di angka 400-an ini, 420 ke bawah lah. Kalau ada tanda-tanda mau pullback, mungkin buat teman-teman yang mau trading ya bisa dipertimbangkan. Kalau mau entry nanti antisipasinya jebol di bawah 410, antisipasi aja. Kalau kita cek untuk transaksinya, untuk saham JAR aslinya keluar 3M-an. NI ya, NI-nya udah mulai keluar ini, udah kejemput soalnya, cuman kayaknya belum terlalu banyak ini keluarnya. Kalau kita lihat dari awal minggu ini, NI masih net buy, tapi hari ini keluar mungkin sebagian taking profit ya. NI, sebenarnya ada NI sih, tapi hari ini keluar. Mungkin kalau besok turun dan di area supportnya ini ya, ada yang tanda-tanda mau pullback ya, disclaimer kalau mau entry untuk swing, antisipasi di bawah itu. Oke, itu untuk saham JAR. Untuk scannernya turun-turun uji support kalau ada tanda jaga harga. Ada tanda-tanda yang jaga harga yang mantul naik, tapi kalau jebol mending wait and see. Untuk selanjutnya kita cek saham VKTR ya. VKTR hari ini sempat naik tapi turun lagi, tapi ditutup surplus 2,60% ke level 158. Untuk area support resistennya masih sama, supportnya di 147 dan resistennya di 170. Kalau mau entry ya bagusnya ketika dekat area support ya, untuk swing nanti taking profitnya dekat resisten. Kalau di tengah-tengah ya agak nanggung juga kalau mau entry. Kalau kita cek untuk transaksinya, coba untuk saham VKTR. Hari ini tanggal 20, aslinya net 5,1 M. Kalau kita lihat untuk transaksinya, YU keluar ya, YU versi lokal, tapi untuk aslinya masuk, lokalnya distribusi, harga sahamnya naik. Oh sorry, ini dari tanggal 18. Untuk hari ini aja, oh YU ya, YU baru keluar hari ini. Mungkin YU tadi yang taking profit di harga atas. Didistribusi oleh YU, sebagian retail juga keluar. Kayaknya misal besok ada yang ngakak, dapat aja naik sih. Uji resisten, cuman kalau masih turun bisa tunggu aja di area supportnya 148 kalau mau entry. Oke, itu mungkin untuk sampai KTR ya. Dan ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.